Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara mengganti baterai jam digital. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang cara mengganti baterai jam digital 3D seperti yang aku pegang ini ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami bahwa jamnya ini sudah tidak sinkron lagi ya, atau jamnya berubah-ubah ya. Setiap kita menyalakan itu dia akan seperti pada awal kita beli dulu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ciri-ciri dari baterai jam ini kalau sudah habis itu pada saat kita nyalakan itu biasanya dia akan seperti state awal pada saat kita baru saja membelinya ya. Nah, ini seperti ini tampilannya nih teman-teman. Tuh, dia akan seperti lagi setting awal ya tuh. Nah, seperti itu ya. Dan apabila kita melakukan setting, misalkan ini kita setting jamnya ya. Setelah kita lakukan setting, misalkan jamnya jadi misalkan jam 9 ya. Oke ya, udah. Oke. Alarm. Nah, jadi sekarang tadinya kan jam 12 ya, ini jadi jam 9. Setelah kita matikan itu nanti dia akan kembali seperti tadi lagi nih. Nah, ini aku coba nyalakan lagi ya. Nah, dia akan setting lagi dari awal tuh seperti itu ya. Jadi ciri-ciri baterai habis itu seperti ini ya, baterai CMOS-nya ya. Nah, sedangkan kalau yang baterainya masih oke itu tidak seperti itu ya. Pada saat kita colokkan ke power bank ataupun ke charger itu dia akan langsung tampilan jamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dia langsung ke tampilan jamnya, tidak setting awal dulu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah bisa memastikan bahwa baterai yang ada di dalam jam ini sudah habis dan harus segera kita ganti. Oke, kalau gitu kita akan mengganti baterai jam ini ya. Nah, jadi caranya teman-teman ya, ini sangat mudah. Dari bagian belakang ini kita cukup menyediakan uang Rp1.000 seperti ini ya. Kalau uang yang 500-an ini nggak muat di sini ya. Nah, ini kita taruh di sini, lalu kita putar ya. Arahnya disesuaikan antara panah yang ada di lubang ini dengan panah yang ada pada jamnya ya. Kita putar ke arah tersebut ya. Sebab kalau ke kanan ini dipaksakan tidak bisa ya. Jadi kita arahnya ke sini ya. Set. Nah, kalau dia sudah ketemu itu bisa kita buka dengan cara bisa kita beginikan ya. Kita goyang begini. Kalau digoyang tidak juga bisa copot, itu bisa menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan peniti atau pinset seperti ini teman-teman ya. Jadi ini dicongkel sedikit tuh. Dicongkel dikit saja udah bisa ya. Jadi sangat mudah ya kalau teman-teman tidak bisa membukanya dengan cara digoyang-goyang begini ya. Sebab kalau yang model tertentu ada yang mudah ya, mungkin ini coba nih kita tes ya, digoyang-goyang bisa nggak ya. Nah, ini kan posisinya begini tadi ya, ini goyang. Nah, kalau ini gampang ya, tapi ada yang tidak bisa digoyang-goyang ya. Contoh ini jam yang satunya, ini kalau kita putar. Nah, jadi kalau ini, nah arahnya mungkin agak berbeda ya. Dia ada di sebelah sini, kalau tadi kan di atas ya. Nah, tetapi tujuannya sama untuk membuka dari jam ini. Nah, ini kita geser aja ke kiri sampai ketemu antara kedua panahnya. Set. Nah, setelah panahnya ketemu, kita coba ya seperti tadi ya, digoyang-goyang. Ini bisa copot nggak? Ternyata nggak bisa teman-teman ya. Nah, digoyang dia nggak mau copot. Jadi ini harus menggunakan alat bantu peniti maupun pinset seperti ini nih. Nah, tuh. Mudah ya teman-teman ya. Tuh. Oke, setelah dicopot penutupnya, itu ada lagi tahapan berikutnya yaitu mencongkel jamnya ya. Nah, jadi setelah kita copot begini, ini jamnya harus kita congkel ya. Bisa menggunakan jari kita atau menggunakan alat bantu seperti ini ya. Jadi caranya adalah kita tekan di bagian ini teman-teman ya. Nah, di dalam ini ada ganjelannya ya di sini. Kita tekan di sini. Ya, ditekan ke atas. Nah, dia akan terbuka ya. Dengan menggunakan jari juga bisa ya. Nih. Kalau jarinya bisa masuk ke sini juga bisa nih pelan-pelan. Cuman mungkin agak susah ya. Kalau jarinya besar kayak aku ini susah nih. Nah, kalau jarinya kecil bisa. Jadi kalau tidak bisa menggunakan pinset maupun tusuk gigi juga boleh ya. Seperti ini. Nah, seperti itu.
lalu kita ambil atau kita balikan jamnya. Nah, seperti ini ya. Bisa juga dicongkel ya. Jadi tadi kalau kita misalkan mencongkel pakai ini juga boleh ya, seperti ini. Lalu kita congkel. Nah, ini juga boleh. Ya, dicongkel begini juga bisa ya. Tinggal diambil baterainya. Oke, untuk menggantinya kita pastikan harus memiliki baterai yang masih berfungsi atau masih ada setrumnya ya. Nah, ini bagaimana kita tahu di sini nggak ada setrumnya? Kita juga bisa menggunakan dengan alat multitester. Nah, ini aku kasih contoh teman-teman ya. Jadi alatnya seperti ini ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya atau bisa pinjam ke tetangga atau temannya. Ini alat multitester untuk mengetes baterainya itu masih ada setrumnya atau tidak ya. Nah, ini posisinya di baterai ya di sini. Kemudian ini kita tes ya. Nah, negatif di atas, positif di sini. Ini tidak ada pergerakan ya. Dari jarum yang ada di sini ini nggak ada gerakannya nih. Nih, berarti ini baterainya dipastikan kosong. Sedangkan aku di sini ada 2 baterai bekas ya. Nah, di sini aku rencana mau mengganti dengan diantara kedua baterai bekas ini nih teman-teman ya. Kira-kira mana yang ada setrumnya? Coba kalau teman-teman lihat dari gini, dari fisiknya. Ya, sudah pasti teman-teman memilih pasti yang kanan ini yang ada setrumnya ya. Tetapi itu belum tentu juga teman-teman ya. Kita harus bisa buktikan menggunakan alat tester seperti ini ya. Oke, ini yang fisiknya bagus tadi ya, kita tes dulu. Oke, kita tes di sini ya. Apakah bergerak? Ya, ternyata dia masih bisa digunakan ya. Jadi masih ada setrumnya walaupun tidak full. Kemudian yang satu lagi ini yang kelihatannya agak buluk ya. Nah, ini mungkin agak buluk ya kelihatannya. Tetapi kita tes dulu di sini ya. Kita tes. Ternyata masih ada setrumnya juga ya. Cuma memang tidak sebanyak yang satu ini ya, yang agak bagusan ini ya. Jadi kita membuktikannya harus dengan alat teman-teman ya. Nah, seperti ini nih. Cuma kalau nggak punya alat, cara membuktikannya seperti tadi ya, dicolok jamnya. Itu kalau dia setting dia seperti setting dari awal, itu berarti baterainya ini kosong, nggak ada isinya ya, seperti ini ya, ini kosong nih. Sedangkan yang 2 ini, yang kelihatannya udah buluk dan bekas ini, masih ada setrumnya. Tuh, ini masih ada setrumnya ya, padahal untuk baterai yang kosong tadi ini fisik ya, secara fisik masih bagus ya. Nih teman-teman, bisa dilihat ya, tuh. Kelihatannya masih baru baterainya ya. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan, "Bang, ini saya baterainya baru padahal loh, kok kenapa dia settingnya berubah terus ya setiap dinyalakan?" Jadi nggak menjamin bahwa bentuk fisik baterai yang baru itu bahwa ada isinya atau ada setrumnya ya. Kita baru bisa membuktikan bahwa ada setrum atau tidak itu menggunakan alat multitester seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tidak ada gerakan sama sekali, berarti tidak ada setrumnya. Sedangkan baterai yang bulukan ini malah di sini bisa tuh ya, ada setrumnya ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita ganti baterainya. Oke, nah ini tadi baterai yang sudah habis setrumnya ya di sini. Nah, sedangkan ini baterai yang masih ada setrumnya. Kita pakai yang masih kelihatan oke ya, masih kinclong. Nah, ini kita pasang di sini. Cara masangnya juga gampang ya teman-teman ya. Cukup kita selipkan seperti ini ya, kita pasang, set, kita taruh ya. Lalu kita tekan, klek. Nah, ini sampai klek udah, berarti sudah terpasang dengan baik ya. Sebelum kita tutup, kita bisa tes dulu apakah baterai itu berfungsi atau tidak. Oke, sekarang kita akan menyalakan jamnya setelah diganti baterainya ya. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jam 12.00. Nah, oke, sekarang kita akan coba setting jamnya ya. Kita setting dulu jamnya. Ya, ini pilihan hournya ya. Hournya 24 hour ya, 24 jam atau 12 jam ya untuk tampilan AM/PM. Nah, kalau ini yang 24 jam, ini yang AM/PM 12 jam. Oke, kita pakai ini ya. Kemudian jamnya kita rubah ya. Ini contoh sekarang misalkan jam 3 lewat 5 menit ya. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Oke. Kita selesaikan. Nah, jadi ini sudah aku rubah menjadi jam 3 lewat 5 menitnya. Nih kelihatan ya. Oke, sekarang kita cabut power banknya ya. Nah, ini sudah dicabut.
Oke, sekarang kita colokkan lagi ke power bank. Kita akan lihat apakah tampilannya berubah. Nah, ternyata tidak berubah ya teman-teman ya. Jadi tadi kita setting di jam 3 lewat 5 menit dan sekarang masih jam 3 lewat 5 menit. Oh, ini displaynya masih yang display gantian ya. Nih coba. Kita setting displaynya dulu ya. Coba display 3. Oke, nah ini biar nggak berubah-ubah ya. Kita rubah tampilan displaynya. Nah, ini sekarang jam 3 lewat 6 menit ya. Nih seperti ini ya. Oke, kita akan coba untuk dicopot lagi power banknya. Nah, sekarang kita nyalakan apakah masih jam 3 lewat 6 menit. Iya, tuh masih jam 3 lewat 6 menit ya. Padahal ini menggunakan baterai bekas teman ya. Yang penting kita harus bisa pastikan bahwa baterai bekas pun ini ada isinya atau tidak. Dan kalaupun teman-teman beli baterai baru ya, meskipun kelihatannya kinclong seperti ini belum tentu ada isinya teman-teman ya. Kenapa? Karena baterai itu kalau lama disimpan, lama-lama bisa hilang juga tenaganya ya, kecuali baterai yang merek-merek tertentu. Contohnya baterai ini nih. Nah, untuk baterai ini dia bisa menjamin bahwa 10 tahun ini tenaganya tidak hilang. Jadi kalau kita simpan dari kita beli, itu kita simpan 10 tahun itu baterai ini tenaganya masih ada. Tapi kalau yang baterai biasa ya, yang harganya di bawah 10.000, itu kadang 2-3 tahun aja sudah kosong ya, jadi nggak ada isinya ya. Walaupun masih baru, aku pernah beli satu renceng, itu begitu mau dipakai semuanya kosong, nggak ada isinya. Jadi terpaksa aku akhirnya beli baterai ini ya untuk mengganti baterai CMOS di laptop ya. Jadi aku pakai ini karena pada saat aku mau menggunakan itu sudah tidak ada lagi isinya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli baterai CMOS yang terjamin ada isinya, itu biasanya beli yang merek seperti ini ya. Ini harganya memang agak lumayan di atas 10.000 ya satu paket begini. Sedangkan kalau yang ini kan murah ya, mungkin hanya sekitar 5 ribuan atau kurang ya kalau di marketplace ya, baterai-baterai yang biasa ya. Nah, tetapi ya untuk darurat ya nggak apa-apa, kalaupun punya bekas, kalau kita bisa mengetes ada isinya, kita bisa gunakan juga seperti aku ini tadi ya. Jadi aku ini menggunakan baterai bekas ya, dan ini masih bisa digunakan. Oke, untuk baterai yang satunya lagi, ini juga masih bisa ya, padahal ini juga baterainya bukan baterai yang mahal ya. Kalau kita lihat, oh ya ini harus dicongkel ya. Jadi ini agak susah bukanya, jadi harus dicongkel menggunakan peniti atau pinset. Nah, ini kalau kita lihat ya baterainya ini mereknya juga merek apa ya? Nggak terkenal ya. Dan dia agak dan bentuk fisiknya ini sepertinya, nah tuh. Kalau kita lihat ini kayak penyok-penyok ya. Tuh baterainya kayak penyok-penyok, tapi ini setrumnya masih ada, jadi masih bisa dipakai ya. Jadi nggak harus baterai baru, yang penting kita harus bisa memastikan bahwa baterainya itu masih ada setrumnya. Tuh, nah kita coba nyalakan. Tuh, dia masih ada setrumnya ya, jadi tidak setting ulang, jadi masih bisa kita gunakan. Jadi untuk teman-teman kalau mau membeli baterai yang sudah dipastikan ada isinya ya beli yang baru, tetapi yang mungkin yang merek-merek yang tertentu aja yang terkenal ya. Kalau untuk yang merek biasa itu kadang kosong ya, bisa jadi pada saat kita mau pakai itu baterainya udah kosong. Nah, kita harus tes dulu seperti tadi ya. Oke ya, jadi cara mencopot dan memasangnya sangat mudah ya baterainya teman-teman ya. Ini kalau perlu nih aku ulangi lagi, jadi caranya gampang sekali ya. Nah, kalau posisi ini, nah cara menutupnya juga sama ya seperti itu tadi. Kita cukup taruh di sini, lalu kita putar ke arah yang berlawanan seperti ini. Nah, ini sudah rapat ya. Sedangkan untuk membukanya silahkan diputar ke kiri, bisa ditaruh begini atau dicongkel menggunakan peniti atau menggunakan pinset. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan menjawab seputar jam digital yang seperti ini ya. Nanti insya Allah aku akan bikin video untuk selanjutnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.